pada kesempatan yang berbahagia ini, pada hari yang ketiga di bulan suci Ramadan, kita masih dapat melanjutkan mengaji bareng kita, ya, yaitu tentang makharijul huruf. Dan insya Allah kita akan membahas setelah waktu ini atau sekarang kita akan membahas yaitu makhraj daripada huruf fa, ya. Sebelumnya kita telah membahas makhraj huruf po, dal dan ta, kemudian po, sa dan za, ya. Kemudian wo, za dan sa, ya. Ketiga huruf atau 9 huruf tadi itu mempunyai makhraj yang berkumpul di salah satu tempat gitu ya. Masuk misalkan huruf po, dal dan ta itu posisinya ujung lisan kita, ya. Ujung lisan kita itu berada di belakang, ya. Jadi di belakang gigi seri atas atau di pangkal, ya, di pangkalnya, di tempat munculnya gigi di sebelah situ. Itu untuk huruf o, dal dan ta, ya. Bagaimana kita bahas pada pertemuan sebelumnya, ya, di sini, yaitu ujung lidah kita menempel di tempat keluarnya gigi seri atas, ya, di situ. Dan ketiga huruf ini posisinya di sana semua, ya. Posisinya sama semua. Yang membedakan adalah huruf to, dia huruf isti'ala, jadi bagian daripada makhraj pangkal lisan kita harus terangkat, ya, karena dia bagian daripada huruf isti'ala, ya, huruf yang terangkat. Baik. Berikutnya termasuk juga huruf shad, sin dan zai. Ya. Ini juga termasuk huruf-huruf yang di ujung lisan, ya. Huruf-huruf yang di ujung lisan yang ujung lisan mengenai daripada gigi seri bawah kalau ini, ya, dan disitulah muncul huruf shad. Di sini dibedakan karena apa? Ya, karena dia huruf isti'la juga, ya. Shad, kemudian po juga yang tadi kita bahas juga termasuk, yaitu huruf-huruf isti'la. Huruf isti'la adalah huruf yang terangkat pangkal pangkal lisan kita, ya. Ya, ini yang saya kasih tanda di situ. Itu terangkat ke atas, ya. Karena dia huruf sifat isti'la itu memunculkan sifat lain, ya, yaitu sifat tebal, ya. Makanya cara membacanya pun harus tebal, ya. Jadi so, tidak so, tapi so. Jadi hampir terangkat, hampir seperti tercekik gitu, ya, suara kita atau leher kita itu, karena lisan kita menyempit, ya. Karena lisan kita menyempit, jadi seakan-akan kita seperti agak kesusahan dalam pengucapannya, ya. So, ya, so, kemudian ho juga sama, ya, itu juga sama. Baik, ini termasuk 3 huruf ini sama semua, ya. Jadi letaknya sama. Begitu juga dengan berikutnya huruf lo, ya, zal dan sa. Ini juga sama letaknya, yaitu di mana ujung lisan
kita, ya, ujung lisan kita itu berkenaan atau apa namanya beradu dengan gigi seri atas, ya, ujung gigi seri atas, ya, atrofus sanaya al-ulya. Jadi ujung gigi seri atas. Nah, jadi seperti digigit, ya seperti digigit. Sebetulnya bukan digigit, ya, tapi kita meletakkan daripada lisan kita itu di ujung gigi. Sa, 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 za, 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 el, lo, 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 el, ya, seperti itu. Dan ini sudah kita bahas, ya, insya Allah. Berikutnya kita akan membahas yaitu huruf fa. Baik. Untuk huruf fa ini min batni syafatil min batini syafatis sufla ma'a atrafis sanaya al-ulya. Jadi posisinya adalah perut bibir yang bawah, ya. Perut bibir yang bawah dengan ujung gigi seri atas. Nah, itu bisa dilihat, Pak, ya. Bisa dilihat semua. Ini gigi atas, mohon maaf. Ini gigi atas nih. Ya, gigi atas. Gigi atas kita itu ditaruh di bibir bagian bawah. Itulah huruf fa. Nah, baik, semuanya coba dipraktekkan. Fa. 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 Fi. Fa. Fi. Fu. Fu. Fi. Fu. Fa. Fi. Fu. F. Af. Ya, F. Af. Baik. Pak Kris, coba Pak diucapkan. Fa, fi, fu. Coba ditaruh dulu gigi apa namanya gigi seri kita, ya, yang atas, gigi seri atas di apa namanya di perut bibir bawah. Coba taruh dulu. F. F. Bukan up. Kalau up itu bibir dengan bibir. Kalau up itu bibir dengan bibir. Bukan bibir dengan bibir, tapi gigi atas, ya, gigi seri atas dengan bibir bawah. F. Up. 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 F. Up. F. Up. Baik, sudah mendekati. F. Up. Baik, fa. 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 Bukan pak. Fa. 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 Ya, seperti ada angin, ya, seperti ada angin keluar. Fa. Fa. Fi. Fa. Fi. Fu. Fu. F. Up. F. Up. Bukan up, tapi F. Up. Ya. Up. Nah, itu harus kita latih, ya. Insya Allah kita akan coba nanti di latihan. Berikutnya Pak Asrizal, coba Pak. Fa. Fa. Fa, fi, fu, F. Fa. Fi. Fu. At. F. At. F. F. Af. At. Ya. Fa, coba fa. 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 Fi. Fi. Fu. Fu. F. Af. Ya. F. F. Af. Ya. Nah, itu posisi daripada huruf fa, ya. Jadi posisinya adalah gigi atas, gigi seri atas itu dengan bibir dengan perut bibir bawah, ya, seperti itu. Posisinya di situ.
Jadi bukan bibir dengan bibir. Kalau bibir dengan bibir, up, 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 nah itu apanya mas seperti apa ya? Seperti saya lah, orang Sunda. Nanti fitnah jadi fitnah, gitu. Jadi istilahnya ada apa namanya? Ada guyonan kayak gitu ya. Bukan. Iya, Ustaz. Iya, katanya orang Sunda nggak bisa ngomong F. Ya, itu fitnah katanya. Fitnah ya. Ya. Nah, itu apa namanya? Karena dia posisinya bibir dengan bibir, ya. Fitnah, fitnah. Nah, itu bibir dengan bibir. Yang betul adalah gigi seri atas dengan bibir bagian bawah, ya, dengan perut bibir bagian bawah. Jadi F, F beda dengan up, up. Kalau up itu suara tertahan, ya, suara tertahan. Up, up tertahan. Beda dengan F, F, ya, F, F wajah, F wajah. Beda, ya, bisa dibedakan. Baik, itu untuk huruf fa, ya, huruf fa. Baik, berikutnya coba Pak Yuliadi, silakan Pak. Ya, nah Ustaz. Af. Taib. Baik, khair. Masya Allah, barakallah. Masih ada lagi? Taib, khair ya. Ya, demikian kira-kira apa namanya untuk huruf fa. Min batinis syafataini sufla, ya. Jadi makhraj daripada huruf apa namanya fa ini adalah batinis syafatis sufla, ya. Jadi perut, ya, batin, asyafa bibir, as-sufla yang bagian bawah, ya, ma'a atrafis sanaya al-ulya dengan ujung gigi seri atas, ya, tuh, ujung gigi seri atas. Itu posisi atau letak daripada huruf fa. Baik, ini kita sudah masuk ke huruf-huruf yang berkaitan dengan apa namanya, dua bibir, ya, atau berkaitan dengan bibir, ya. Baik, berikutnya yaitu huruf makhraj al-wawi ghairi maddiyah, ya, yaitu makhraj wawu yang bukan huruf mad, ya. Berarti hurufnya hidup, ya, huruf hidup. Karena kalau yang mad sudah kita bahas pada pembahasan apa? Al-jauf yang pertama, ya. Al-jauf itu ada 3 huruf-hurufnya, yaitu alif, waw yang mad, ya, kemudian ya yang mad. Itu huruf al-jauf. Sementara ini adalah waw yang hidup, ya, waw hidup. Wa, wi, wu, itu yang hidup. Baik, makhraj huruf waw yaitu bindimami syafataini ilal amam, ya, dengan mengumpulkan bibir kita, asyafatani, dengan mengumpulkan kedua bibir, ilal amam, ke depan, ya, ma'a irtifai aqsal lisan, dengan terangkatnya pangkal lisan kita, ya.
Di sini disebutkan wa taqaddama sababut tafriq bainaha wa bainal waw al-madiyah. Ya. Dan sudah dibahas tentang perbedaan antara waw hidup dan waw yang mati. Seperti itu. Baik. Posisi daripada kedua bibir kita itu bisa dilihat ya. Bisa dilihat ketika mengucapkan huruf waw itu seperti ini. Ya. Seperti ini. Kita kumpulkan maksudnya wa gitu, dikumpulkan atau digabungkan antara kedua bibir, walaupun tetap ada ini ya, ada lubang di sana ya, ada lubang, tidak tertutup. Baik, menggabungkan kedua bibir ya, bin dhimami syafatain ilal amam ya, mengumpulkan kedua bibir kemudian dia ke depan ya, agak ke depan, berarti dia agak dimoncongkan. Wa ketika kita ucapkan wa maka dia ke belakang ya, semuanya posisi seperti ini, coba ya, posisinya seperti ini. Wa coba 1 2 3 wa ya, wawiwu, coba wawiwu. Baik, ini memang agak sulit ketika dhammah biasanya ya, ketika dhammah maka hati-hati. Wawiwu ya, wawiwu. Baik, wiwu. Baik, hati-hati jangan sampai au ya, tidak masuk ke o, tapi u. Au kasayyibin. Ya. Au kasayyibin. Nah, itu untuk waw ya. Posisinya adalah kedua bibir. Ya, kedua bibir kita kumpulkan, kemudian maju sedikit ya ke depan, ilal amam bin dhimami syafatain ya, dengan mengumpulkan kedua bibir ke depan, baru kita ucapkan wa. Baru terbuka dia. Wa waladin kasayyibin ya, ya, banyaklah ya contohnya di dalam Al-Qur'an, insyaallah banyak. Itu posisi daripada huruf waw ya, seperti itu. Insyaallah mudah saja. Hanya saja peringatan, jangan sampai ketika dia diwaqafkan itu bunyinya seperti o ya. Masih suka banyak para pembaca Al-Qur'an itu membacanya dengan au. Nah, au nggak boleh dibaca ao, tapi au ya, bukan au. Itu kesalahan yang biasanya terdapat di dalam huruf-huruf lin ya, huruf lin biasanya seperti itu. Au atau ai ya, ai wailul li, kadang ke wailul li, itu biasanya di huruf ya ya. Kalau ya huruf ya biasanya ke huruf waw biasanya ke o. Itu kesalahan yang paling banyak dalam pengucapan huruf lin ya. Baik.
Baik, berikutnya yaitu huruf huruf ba, ya. Huruf ba. Ba. Baik, huruf ba yaitu bintibaqis syafataini ala ba'dihha, ya, yaitu merapatkan kedua bibir, ya. Jadi merapatkan bibir yang satu dengan bibir yang lainnya. Bintibaqis syafatain ala ba'dihha, ya. Jadi dengan merapatkan satu dan dengan yang lainnya, gitu ya. Posisi daripada lisan, lisan. Bibir kita ketika mengucapkan huruf ba itu bibir bawah dan atas berkenaan dulu, ya. Ba, baru dibuka. Ba, 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 ab, ab, ba, ba. Baik, coba ucapkan. Ingat, kedua bibir. Kedua bibir. 1, 2, 3. Ba. Ab. Ba. Ab. Ba. Ab. Baik, Ba. semuanya coba diikuti. Ab. 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 Baik. Babi bu bab. Babi bu bab. Babi bu bab. Babi bu bab. Baik. Jangan terlalu ditekan. Jangan terlalu ditekan sehingga terlalu dalam. Menutup terlalu dalam, ya. Jadi tidak terlalu dalam pengucapan, misalkan ab. Nah, itu kesalahan, ya. Jangan terlalu ditekan dalam pengucapannya. Biasa saja, ya. Yang penting antara kedua bibir saling merapat saja, ya. Saling merapat, bukan sampai menutup. Ab, ba, 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 ab, ab, ba, 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 ab, ab, ab. Baik, coba 1, 2, 3. Ba, Ba. ba, babi bu bab. Babi bu bab. Ba, babi bu bab. Babi bu bab. Baik, coba Pak Yuliadi silakan. Babi bu bab. Babi bu bab. Baik, hati-hati Pak Yuliadi, jangan sampai berubah. Jangan sampai berubah. Babi bu bab. Babi bu bab. Coba diulang. Babi bu bab. Oke, di bu. Ketika mengucapkan bu, bu, Bu. Bu. bu, Bu. 100% u, bu, Bu. ya, Bu. bab, Bu. Bab. 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 Taib. Pak Kris, silakan. Babi bu bab. Baik. Pak siapa? Pak Asrizal. Babi bu bab. 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 Baik. Berikutnya yang Redmi siapa ya? Mohon maaf. Fadal jika ingin membaca. Ya. Belum ada ya. Taib khair, insyaallah. Enggak apa-apa. Itu untuk huruf ba, ya. Yaitu kedua bibir. Kedua bibir. Ba. Ba.
terbuka ya. Jadi terbuka dia. Kedua bibir dirapatkan dulu, baru dibuka. Ba, 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 ba. Seperti itu ya posisinya. Ba, 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 ba. Nah itu. Baik. Khair insyaallah, ini mudah insyaallah. Berikutnya yaitu huruf mim ya. Huruf mim. Ma. Ini juga sama, posisinya dengan ba sama ya. Ma. Hanya saja memang untuk huruf mim itu ada tambahan ya. Tambahannya apa? Jadi tambahan daripada huruf mim itu yaitu ada gunnah dia ya. Di sini disebutkan bintibaqish syafatain, dengan merapatkan kedua bibir, wa yusahibu dzalika gunnatun minal khayshum, dan ditemani ya. Ditemani ini wa yusahibu dzalika ya. Wa yusahibu dzalika gunnatun ya, dan ditemani dengan gunah ketika keluarnya ya, minal khayshum, dari ini ya, ini khayshum namanya, dari apa namanya, apa namanya, janur apa rongga ya, rongga hidung ya, jadi keluar dari rongga hidung. Gunahnya ya, ini gunahnya ini dari sini ya. Nah ini huruf mim. Ma, mi, mu, ma, mi, mu. Ketika kita tutup hidung kita maka susah keluarnya ya, walaupun dia apa namanya, termasuk ada di sini ya, tapi ini saja tidak bisa huruf mim itu, harus ada ini juga khayshum. Jadi dua ini ya. Misalkan ma, 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 ketika ditutup ma, 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 jadi gak sempurna ya, baru setengah ya, baru setengahnya. Adapun yang menyempurnakannya adalah al khayshum, itu gunnah yang terdapat dalam khayshum ya. Makanya mim itu adalah termasuk yang mim dan nun itu adalah huruf gunnah ya, huruf gunnah. Wa gunna miman tsumma nunan syuddida, apalagi ketika ditasydidkan dia sangat kental sekali gunnahnya ya. Baik. Mim itu sama dengan huruf ba ya. Ma, ba, ma, ba ya, posisinya adalah ketika kita kumpulkan atau rapatkan bibir kita, ba, apa namanya, kumpulkan dulu bibirnya, baru setelah itu ya, kumpulkan dulu, baru ucapkan ma, ma, ma. Baik, 1, 2, 3. Ma, 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 am, 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 am. am, Baik. am, Mimu bam, ma, ma, mi, mu, bam, Ba- ma, mimu bam, ma, mi, mu, bam. baik. Baik, barangkali itu ya untuk makharijul huruf sudah kita bahas ya. Alhamdulillah, ini adalah makhraj yang terakhir kita bahas ya, walaupun ada sedikit tambahan, yaitu di apa namanya, sedikit tambahan setelahnya itu, yaitu di ada gunnah min haitsu kauniha harfan ya. Jadi ini ada sedikit pembahasan tentang gunnah ya, tentang gunnah. Di sini disebutkan an-nunu la takhlu nun ya, la takhlu nunun min gunnatin ya. Jadi yang namanya nun itu tidak bisa lepas daripada gunnah. Begitu juga dengan mim ya, al-mim.
La takhlu mimun min gunnatin. Jadi tidak bisa dilepaskan antara mim dan gunnah. Ya. Nun dan mim ini adalah disebut dengan al-juz'u al-khayshumi, ya, di sini yang sebelumnya barusan disebutkan di sini. Nah, wasammu al-juz'a al-khayshumiyya, ya, di situ disebutkan di sini, ya. Nah, dia juga kedua daripada apa namanya? Nih, al-juz'a al-khayshumi, ya. Baik. Nah, ini adalah pembahasan terakhir tentang makharijul huruf, ya. Yang mana makharijul huruf ini yaitu nun ini apa, penekanan saja, ya, penekanan saja bahwasanya nun dan mim, ya, itu tidak bisa lepas dari gunnah. Maka ketika apa namanya, hidung kita sedang pilek lah atau apa, itu yang paling susah adalah ketika mengucapkan huruf nun atau mim, ya. Ketika kita pilek, nah itu sangat sulit sekali untuk mengucapkan huruf nun atau mim, ya, karena memang keduanya itu makan dengan gunnah yang berada di al-khayshum atau rongga hidung, ya. Di sini disebutkan juga hiya sautun, ya. Al-gunnah min haitsu kauniha harfan, ya. Gunnah yang dilihat dari jenis huruf, ya. Hiya sautun, ya. Gunnah itu adalah sebuah suara, ya, hiya sautun yakhruju minal khayshum, yang keluar daripada al-khayshum, ya, daripada al-khayshum. Ini, ya. Ini. Ya, sautun yakhruju minal khayshum, atau disebut juga dengan tajwiful anfiyya, ya. Tajwiful anfi. Wa takunu musahibatan lin nun wal mim fi kulli ahwalihima, ya. Dan gunnah itu selalu, ya, menyertai nun dan mim fi kulli ahwalihima, di setiap keadaan apa saja, ya, di setiap keadaan apa saja, baik fathah, kasrah maupun dhammah, atau ketika huruf apa namanya, sakin juga tetap ada, ya. Illa anna tulaha yakhtalifu bihasbi wad'iha. Hanya saja terdapat apa, untuk panjangnya ini berbeda-beda untuk panjang pengucapannya, ya. Bihasbi wad'ihima kama sayati fi hati azmani gunnah, ya. Jadi adapun panjang daripada gunnah itu berbeda-beda tergantung apa peletakan, ya. Di sini disebutkan tergantung peletakan kama sayati, ya, sebagaimana yang akan dibahas pada pembahasan yang akan datang. Ini di halaman 308. Ya, kita tidak bahas itu dulu. Ala kulli hal, bahwasanya apa namanya, nun dan mim itu tidak lepas dari gunnah, itu saja, ya. Itu saja sebetulnya. Jadi tidak lepas dari gunnah. Baik, barangkali ini yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kemarin yang ada yang sudah menghafal, mulai menghafal? Bapak-bapak sekalian, ada yang sudah menghafal? Menghafal apa, Pak Ustadz? Sudah menghafal kemarin sebelum Ramadan kita apa sudah kemarin Pak Yuliadi ada yang apa namanya, ada yang mau start Ramadan. Nah, apa ada yang sudah memulai? Ana tutup dulu, ya. Ada yang sudah memulai?
untuk menghafalkan apa namanya Al-Qur'an? Surat. Sudah mulai Pak Ustadz. Meneruskan kalau saya meneruskan. Ya, Pak Kris meneruskan. Yang lain? Pak Yuliadi sudah mulai? Belum Ustaz. Ada sedikit Ustaz, tapi maksudnya masih belum lengkap. Masya Allah. Taib. Hafalkan yang kira-kira dipakai dulu ya. Seperti juz amma misalkan, silakan itu dihafalkan dulu juz amma dulu, selesaikan dulu juz ammanya. Yang sudah juz amma boleh ke juz 29 ya, juz 29 dulu. Karena kalau memulai dari Al-Baqarah itu terlalu panjang dan agak sulit. Sebetulnya bukan sulit ya, tapi karena ayat-ayatnya panjang, terkadang kita jarang pakai gitu. Maka coba ayat-ayat yang kira-kira kita bisa pakai untuk sehari-hari kita, ketika sholat lah, atau sholat sunnah, atau apa saja lah ya. Dan ketika sudah dihafal ya, agar dijaga, jangan sampai hilang lagi ya. Usikum ya, sama saya juga demikian, harus menjaga, karena apalagi kalau sendirian itu sulitnya minta ampun ya. Beda dengan ketika kita di pondok misalkan ya, tiap hari harus setoran dan sebagainya, kita dituntut. Kalau ketika sendiri ya, kita harus sadar sendiri sebetulnya. Harus sadar sendiri, mengulang sendiri dan sebagainya, seperti itu ya. Itu memang makanya menghafal Al-Quran nggak boleh nganggur. Kalau nganggur hilang. Ya, seperti itu. Baik, barakallahu fikum. Bagi yang boleh mungkin sedikit. Fadhal, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim. الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا baik ya, والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا. Ustaz, ada sedikit koreksian. Alam itu hamzah ya, hamzah. Alam naj'alil arda, coba diucapkan. Alam naj'alil arda mihada Ya, wal jibala autada wa khalaqnakum aswaja. Naikum azwaja itu apa? Baik, khair. Hati-hati dengan mim sukun, hati-hati ketika mim sukun dengan mim baru dipanjangkan, atau mim sukun ketemu dengan ba baru dipanjangkan. Selain dengan itu jangan sampai dipanjangkan mimnya. Nah, Ustaz. Itu saja kira-kira ininya. Baik, khair insyaallah. Silakan dilanjutkan ya bagi yang menghafal. Pak Kris sudah selesai Pak di juz 30? Alhamdulillah sudah Pak Ustadz. Nanti tinggal sedikit-sedikit setoran sama murojaah dikit-dikit. Alhamdulillah, khair, masya Allah. Barakallahu fikum. Silakan di ini dulu ya, dimutkinkan dulu di di 30-nya dilancarkan ya. Dilancarkan dulu, distorkan.
Baru nanti ketika sudah lancar boleh ke juz berikutnya ya. Siap Ustaz, terima kasih Pak Ustaz. Baik, insyaallah barakallahu fikum. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan, apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita ya, baik di dunia maupun di akhirat. Dan semoga Allah menjadikan kita ahli Quran ya, ahlullah wa khassatuh ya. Ahli Quran merupakan keluarganya Allah dan orang-orang yang dikhususkannya. Maka dari itu berusahalah kita untuk menjadi keluarga daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian barangkali yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini, dan insya Allah di hari Senin kita akan mencoba latihan ya, coba latihan makharijul huruf bertahap ya, dari hamzah sampai iya. Nanti kita akan secara berurutan seperti itu, dan insya Allah nanti kita akan coba satu persatu ya, satu persatu. Mudah-mudahan dengan begitu kita bisa lebih baik lagi dalam pengucapan makharijul huruf. Baik, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Jazakallahu khair Ustaz. Jazakumullah khairan.